Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. 9 daerah di Jawa Tengah berstatus tanggap darurat bencana, teman-teman. Ya. Jadi masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan. Jadi sebanyak 9 kabupaten di kota di Jawa Tengah berstatus tanggap darurat bencana banjir. Ya. Jadi oleh karenanya seluruh warga diminta meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan. Ya, ke-9 daerah tersebut meliputi Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kendal, Kota Semarang, Demak, Kudus, Pati, Jepara, Grobogan, dan lain sebagainya. Dan ini semuanya dikait-kaitkan dengan Pak Ganjar. Ya, semuanya ada yang menyalahkan Pak Ganjar, kemudian ada yang merindukan sosok Ganjar, ya, untuk kehadirannya di Jawa Tengah. Jadi untuk diketahui teman-teman, Pak Ganjar hari ini bukan lagi berstatus sebagai pejabat. Jadi kalaupun kita salah-salahkan juga percuma, karena Ganjar tidak mempunyai wewenang untuk itu semua. Ya, Jateng dikepung banjir meskipun niki Pak. Kelep kabeh Pak, kelep kabeh delok ngene iki lho, iku disane iki wis sedan kelep kabeh. Lho ngene iki lho bansos iku ora ana metu. Zaman calonan anak presiden niku ndek wingi ora ana apa-apa bantuan bansos iku lho mbludak. Sekarang iku ana wayah banjir Jawa Tengah kelep kabeh iku bansos Pak Jokowi ayo ndang ditokno bansose. bansos ngilang. Mosok nek bansos ora metu blas wayah banjir kelep ngene, mosok anakmu nyalon presiden yang ngetokno bansos beras pirang-pirang. Kebanjiran kabeh Jawa Tengah ra mbok tokno bansose Pak Jokowi ayo ndang. OTW omah. Lihat tuh banjirnya teman-teman. Sampai segini loh banjirnya. OTW ke rumah. Ini masnya ini mau ke rumah. OTW omah. Tapi airnya nggak begitu ini ya, putek ya, bening. Apa ini luapan sungai ya? Kayaknya luapan sungai begitu ya. Ini depan rumah si masnya ini. Wah, itu kan pagar ini, pintu besi itu, pagar besi di depan. Oh gila banget, segitu loh, pagar pintunya sampai. Berarti seorang dewasa. Status orang banjir di Semarang, teriak-teriak nama Pak Ganjar mana, Pak Ganjar mana. Kira pencoblosan malah lu numbangin Pak Ganjar. Situ waras apa kagak? Nyari-nyari Pak Ganjar kan. Nanti kamu akan merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya namun tidak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar sudah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus tidak akan datang dua kali. Walaupun kamu menemukan yang baru, pasti tidak akan sama seperti yang dulu lagi. Ingat, sesuatu yang sangat menyedihkan itu adalah penyesalan. Ganjar Pranowo asik sepedaan sambil berburu takjil, padahal Semarang lagi banjir. Netizen bilang sekali-sekali berenang Pak. Waduh. Emang netizen nggak tahu ya, Pak Ganjar ini lagi trauma sama air karena dugaan gratifikasi airan dana 100 M Bang Jateng. Jadi gak mungkin Pak Ganjar berenang, lagi takut dia sama air gitu. Terus sekarang lu harap apa gitu di saat dia waktu kalah Pilpres kemarin langsung ke IMS untuk ngecek pameran, padahal stok beras habis, kan nggak ada hubungannya gitu. Emang ini orang kagak suka nggak berhubungan aja gitu. Dia sepedaan itu untuk healing, mencoba melupakan hasil kekalahan Pilpres kemarin dengan pungutan suara cuma 16%. Semangat terus Pak Ganjar. Dari dulu Pak Ganjar itu suka sepedaan, bro. Dari dulu Pak Ganjar. Ini adalah kondisi Jar banjir Balio, yang pulang mengendam di wah. kawasan Stasiun Tawang Semarang. Ketinggian banjir mencapai 1 meter. Akibatnya seluruh aktivitas
keberangkatan dan kedatangan kereta api dipindahkan ke stasiun Poncol Semarang. Sementara Gini loh. rute yang menuju Surabaya maupun dari Surabaya dan menuju Jakarta maupun dari Jakarta semuanya dialihkan melewati jalur selatan dan tidak melewati jalur Pantura karena stasiun Tawang tidak dapat dilintasi karena seluruh areanya bahkan tempat rel kereta api pun tergenang oleh banjir. Jar Bali Tile ono iki lho Semarang jar Tile ono Dasar banjir. Ganjar itu bukan pejabat publik sekarang hampir merata di Semarang Jar. Jar. Ngurusi suara sing 16%. Wong pemilu wis rampung mau gawe ruwet no. Mending ngurusi Semarang iki lho banjir butuh bantuan Jar, bantuan. Banjire delok ana roh media apa ora mediamu nyopo to kok ora cetop belas. Delok ana rakyatmu Jawa Tengah Pak Ganjar. Iki wong pekok asline. Sawangono aja nyawang suara 16% ae kowe iki. Ganjar bukan pejabat publik sekarang 16% wis ngono lho ribut jadi kowe emosi. Jar ngurusi banjir iki lho ngurusi banjir Bali jangan tenan to kowe iki. Iki sing disalahno sapa banjir kaya ngene sing disalahno sapa? Kalau nak ngerti. Omah sing kaya ngono, sing disalahno sapa? Aja zamane wis tuwa ape kiamat ya wis ngene iki. Ono terus. Introspeksi diri apake dhewe. Ora sanane, toto apake dhewe rasa nyalahno sapa-sapa. Oke? Oke, Mas. Banyu lali dalane. Metune ratan, ora metune kali. Lho ngerti? Matune ratan banyu kelem kabeh omahe. Ikut prihatin karena banjir merendam daerah sekitar Demak, Purwodadi, Pati, Kudus, Pati dan sekitarnya. Gerobokan, Kalongan. Tapi selalu saja ada netizen yang yang cara nalarnya itu picik barangkali. Mana Ganjar? Mana Iya. Gubernurmu yang pandai menyelesaikan masalah itu. Kenapa ya harus berpikir seperti itu? Memangnya kalau ada banjir seperti itu ada yang bisa menanggulangi? Coba cari pemimpin mana yang bisa menanggulangi banjir yang seperti itu, yang bagaikan lautan seperti itu. Kita sama-sama tahu di Cina saja, di New York, di Brasil itu juga tenggelam kota-kota besar di Sao Paulo, di New York itu tenggelam, dan itu bisa nggak mereka menyalahkan pemimpinnya yang saat itu sedang menjadi memerintah kota tersebut? Atau tantangan barangkali bagi pemimpin ke depan, ada nggak yang bisa menanggulangi banjir seperti itu? Kita tanyakan kepada gubernur Jateng ke depan atau presiden ke depan. Kalau ada yang bisa berarti hebat. Kita akan dukung terus untuk bisa menjadi pemimpin selamanya kalau bisa mengatasi banjir seperti itu. PJ gubernur Jateng siapa sih? Boleh dong apresiasi kepada apa yang selama ini dilakukan oleh Ganjar Pranowo sebagai gubernur. Begitu ada banjir, beliau langsung turun ke lapangan, melakukan apa saja yang bisa dilakukan, menggalang kepedulian, menggalang kerjasama antar unit dengan SAR, dengan PMI, dengan siapa saja untuk melakukan apa saja yang bisa dilakukan supaya nilai-nilai kemanusiaan di tengah banjir yang seperti itu harus didahulukan, tidak usah mencari kambing hitam. Banjir sebesar itu tuh salah siapa? Nggak bisa begitu. Jadi menurut saya, ayolah kita berpikir waraslah, berpikir prihatin melihat banjir seperti itu. Bukan apa yang harus kita lakukan. Ganjar Pranowo asik sepedaan sambil berburu takjil, padahal Semarang. Sebelumnya saya minta maaf, saya sudah lancang stit video Anda. Dari statement apa yang Anda sampaikan di video, Anda mengatakan bahwa Pak Ganjar Pranowo asik bersepedahan, padahal Semarang sedang banjir. Dan Anda mengatakan bahwa alasan Pak Ganjar Pranowo tidak mau datang ke Semarang ketika Semarang banjir saat ini karena Pak Ganjar Pranowo memiliki trauma terhadap air.
air yang Anda maksud itu adalah kocoran dana sebesar 100 miliar dari Bank Jateng. Anda sama halnya menganggap Pak Ganjar Pranowo seolah-olah melakukan tindakan korupsi. Memvonis. Pertanyaan saya untuk Anda, yang pertama, siapa Pak Ganjar Pranowo untuk saat ini? Apakah Pak Ganjar Pranowo saat ini masih menjabat menjadi gubernur di Jawa Tengah? Apakah saat ini tidak ada gubernur yang menggantikan Pak Ganjar Pranowo setelah Pak Ganjar Pranowo selesai masa jabatannya sebagai seorang gubernur? Yang kedua, ketika Anda menganggap Pak Ganjar Pranowo melakukan tindakan korupsi, apakah Anda sendiri memiliki bukti bahwa Pak Ganjar Pranowo menerima uang kocoran dana sebesar 100 miliar dari Bank Jateng? Kalau seandainya Anda memiliki bukti, bolehkah saya melihatnya? Saya sadar diri, sebenarnya tidak ada hak meminta bukti. Namun saya sebagai rakyat Indonesia merasa muak, merasa jijik atas statement-statement yang berbau fitnah ataupun hoak. Jangan terus membodoh-bodohi atau menebar suatu kebencian. Belum terbukti juga kan? Hanya demi ingin menjatuhkan orang yang dianggap bukan pilihan Anda. Pak Ganjar itu belum terbukti. DM belum divonis. Kalian sudah mau vonis duluan. Kirim ke saya bukti. Saya pengen lihat. Kalau seandainya Pak Ganjar Pranowo benar melakukan tindakan korupsi, saya sebagai pendukung Pak Ganjar Pranowo, saya tidak akan sedikit pun membela ketika Pak Ganjar Pranowo salah. Karena harus diproses. Tidak akan membela korupsi yang salah. Meskipun saya sendiri adalah pendukung Pak Ganjar Pranowo. Ya, jadi itulah teman-teman, itu sesuatu yang belum masih bersifat dugaan. Karena sudah memvonis, seolah apa yang terjadi hari ini adalah sebuah kebenaran. Piciknya kalian itu kayak gitu, BODOH-nya itu kayak gitu. Apalagi yang anti Ganjar sudah digoreng-goreng terus, seolah Pak Ganjar itu benar-benar melakukan hal itu, menerima kucuran dana, ya Bank Jateng gitu, berapa itu? Isunya 100 M atau berapa. Sekarang secara logika, ketika Pak Ganjar mengajukan sebagai calon presiden, pada saat ya itu kan ada penghitungan harta kekayaan tuh. Harta Pak Ganjar berapa? Sekitar 13 sampai 15 miliar. Padahal kucuran dana itu 100 miliar. Masuk nggak? Masuk logika. Dulu ya, kita kembali ke banjir lah. Dulu ketika Pak Ganjar menjabat sebagai gubernur, Pak Ganjar itu langsung turun ke lapangan, sat, tidak sampai seperti sekarang teman-teman. Kalau saya lihat di media, saya mendengar cerita dan lain sebagainya. Ini banjir Jawa Tengah hari ini cukup parah, cukup parah, dan itu tidak hanya menerjang satu kabupaten atau kota, banyak sekali terkena imbas dari banjir ini. Ada apa dengan Jawa Tengah? Ya, dengan hal ini banyak orang-orang yang kemudian merindukan sosok Ganjar Pranowo. Ada orang yang kemudian menyalahkan Ganjar Pranowo bermacam-macam. Seandainya Pak Ganjar ada bla 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 bla, ini mungkin karena Pak Ganjar dulu bla 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 sehingga hari ini banjir.
Kemudian ada juga yang mengaitkan ini semua dengan hal yang mistis. Ada juga. Dulu orang mengatakan bahwa tenggelamkan Ganjar, tenggelamkan PDI, tenggelamkan kandang PDI Perjuangan di Jawa Tengah. Orang-orang yang percaya dengan mistis, hal-hal yang bersifat metafisik akan mengkaitkan itu semua dengan tenggelamnya Jawa Tengah hari ini, teman-teman. Ya. Jadi Allah alam bisawab, kita serahkan semuanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Kemudian kita berharap bahwa Jawa Tengah akan baik-baik saja dan pemerintah pusat segera turun tangan secepatnya untuk mengatasi banjir yang besar ini, teman-teman. Ya, dan masyarakat di Jawa Tengah diberikan sebuah ketenangan, ketabahan dan ketenteraman untuk menjalani ujian ini semua. Ya. Untuk diketahui, teman-teman, Pak Ganjar hari ini bukan pejabat publik. Pak Ganjar tidak mengemban amanah apapun di pundaknya. Pak Ganjar hari ini adalah orang biasa. Jadi segala bentuk kewenangan yang melekat kepada diri Pak Ganjar Pranowo ketika menjabat gubernur hari ini sudah tidak ada. Lalu kalian mau menyalahkan Pak Ganjar, kalian membutuhkan Pak Ganjar mungkin hanya akan memberikan sebuah saran, memberikan sebuah masukan kepada pejabat hari ini, dan untuk melakukan eksekusi, membuat sebuah keputusan, itu bukan kewenangan dari Pak Ganjar Pranowo. Ya, itulah orang baik, orang tulus yang hari ini sudah menghilang di Jawa Tengah, yang mungkin kalian semua masih kalian rindukan kehadirannya untuk memberikan sebuah dorongan, motivasi, pengayoman Bapak untuk masyarakat Jawa Tengah di tengah krisis banjir hari ini, teman-teman. Sekali lagi kita doakan semoga Jawa Tengah dan teman-teman semua warga Jawa Tengah diberikan sebuah ketabahan dan segera bencana alam ini segera teratasi. Terima kasih, teman-teman. Kita doakan dulu selalu untuk Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.